Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajarnya pada hari ini. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita di pelatihan komputer online ini. Untuk hari ini kita akan belajar di Microsoft Word, ya, teman dari Microsoft Excel. Sekarang kita akan belajar cara membuat daftar isi secara otomatis. Contohnya seperti ini ya. Misalkan daftar isi. Saya coba atur. Dilihat ya teman-teman. Ini contohnya saja. Sekarang kita akan buat setelah ini. Nah, seperti ini. Jadi ini otomatis ya, otomatis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita akan langsung belajar cara membuatnya. Pertama, kita pilih lembar kerja baru, Ctrl M. Nah, setelah itu kita tulis judulnya, daftar isi. Terus ada kata pengantar. Selanjutnya ada pendahuluan. Ya, ini aja dulu ya. Sama kita blok dulu judulnya. Setelah di blok, ya, cara bloknya itu bisa pakai shift terus sambil tekan arah ya teman-teman. Setelah di blok, pilih home, pilih heading 1, pilih references, pilih table of contents, pilih automatic table 1 paling atas. Kita klik OK. Nah, kita ganti daftar isi. Setelah itu, kita blok kata pengantar, kita pilih home, kita pilih heading 1, kita pilih referensi, pilih table of contents, pilih automatic table 1. Nah, akan langsung seperti ini. Ya, akan langsung seperti ini. Nah, tadi kan tulisannya daftar isi itu berubah lagi ke sini ya. Nah, itu nanti kita atur di akhir ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada pendahuluan. Kita blok dulu, pilih home, pilih heading 1, pilih references, pilih table of contents, automatic table 1. Nah, kayak gini ya teman-teman. Secara langsung akan menjadi daftar isi secara otomatis dan memiliki nomor. Nanti nomornya itu bisa kita atur sendiri ya teman-teman. Ini kita ke halaman berikutnya ya teman-teman. Cara ke halaman berikutnya itu klik Ctrl plus Enter ya. Nah, misalkan di halaman berikutnya itu di sini saya udah buat itu ada bab 1 ya. Bab 1. Nah, setelah bab 1 itu misalkan di halaman berikutnya itu kita ke halaman berikutnya lagi, klik Ctrl plus Enter. Bab 2. Setelah bab 2, kita ke halaman berikutnya lagi, klik Ctrl plus Enter. Kita tulis bab 3. Nah, setelah bab 3 yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, kita kembali lagi ke bab 1 ya. Nah, caranya sama, kita blok bab 1. Nah, setelah di blok, pilih home, pilih heading 1 atau heading 1 ya. Pilih references, pilih table of contents, automatic table 1. Secara otomatis bab satunya itu akan berubah ke sini. Nah, selanjutnya bab 2. Caranya sama.
kita blok, lalu pilih home, pilih heading 1, pilih references, pilih table of contents, pilih automatic table 1. Akan otomatis berada di atas. Selanjutnya, bab 3. Caranya sama. Blok, pilih home, heading 1, references, table of contents, automatic table 1, otomatis akan ada di atas. Ini kata pengantar ini kita taruh di lembar berikutnya ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada kok daftar isi ya, daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Kita blok, pilih home, heading 1, pilih heading 1 ya. Pilih references, pilih table of contents, pilih automatic table 1. Otomatis akan berada di atas. Nah, ini kan judulnya saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita di bab 1 itu sekarang kita akan bahas bab 1 ya. Di bab 1 Nah, di bab 1 kita akan bahas di sini biodata. Biodata. Nah, biodata. Berarti bab 1 ini judulnya, biodata ini adalah subjudulnya. Ya, bisa dibilang gitu lah ya, teman-teman. Yang dibahas di bab 1 itu adalah biodata. Nah, kita blok. Caranya pilih home sama. Nah, bedanya itu di sini. Kalau tadi bab 1 itu kita pilih heading 1, tapi kalau biodata itu kita pilih heading 2. Nah, kenapa? Karena heading 2 ini adalah subjudul dari bab 1. Ya, subjudul. Ya, heading 2 itu adalah subjudul. Kita pilih heading 2. Setelah itu pilih references. Setelah references, pilih table of contents, pilih automatic table 1. Otomatis dia akan berada di bawahnya bab 1. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya, di bab 2 misalkan. Di bab 2 kita mau bahas apa ya? Di sini kita bahas teori misalkan. Kita bahas teori. Di bab 2 kita bahas teori. Karena teori ini adalah subjudul dari bab 2, kita pilih home, lalu kita heading 2. Ingat ya, heading 2 itu fungsinya sebagai subjudul. Pilih heading 2, lalu pilih references, pilih table of contents, automatic table 1. Secara otomatis teori akan berada di bawah bab 2. Ini ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di bab 3. Di bab 3 kita akan di sini kita akan bahas masalah penutup. Penutup. Nah, caranya sama, kita blok. Ingat ya, penutup itu adalah subjudul dari bab 3. Berarti kita pakai heading 2 ya nanti. Pilih home, lalu heading 2. Ingat, subjudul heading 2. Lalu pilih references, pilih table of contents, dan automatic table 1. Secara otomatis penutup akan berada di bawahnya bab 3. Ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya, ini kan baru judul sama subjudulnya. Misalkan di sini di bab 1 itu kita akan bahas biodata. Biodatanya itu akan seperti apa misalkan. Kita tulis saja di awal di sini lagi. Di sini kita bahas biodata. Oke, perusahaan dan biodata pribadi misalkan. Nah, biodata kita akan bahas biodata perusahaan dan biodata pribadi. Pertama kita blok ya, kita blok, pilih home. Nah, di sini bedanya itu kita pilih heading 3. Kenapa heading 3? Karena
biodata perusahaan sama pribadi ini adalah sub dari subjudul. Ini kan judulnya itu adalah bab 1. Subjudulnya itu adalah biodata. Sub dari subjudulnya itu adalah perusahaan dan pribadi. Jadi, sub dari subjudul itu kita pilih heading 3. Pilih heading 3. Setelah itu, pilih references. Pilih table of contents. Pilih automatic table 1. Secara otomatis, biodata perusahaan dan pribadi itu akan berada di bawah biodata. Akan menjadi sub dari subjudul biodata. Ya, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, misalkan di bab 2, ini kan ada teori di bab 2. Kita mau bahasnya itu teori kayak gimana misalkan. Teori itu kan ada pembagiannya lagi. Kita mau bahas teori dari dalam dan teori dari luar misalkan. Ya, kita mau bahas teori dari dalam dan luar ya, biasa saja dalam dan luar. Nah, sama ini kan sub dari subjudul kayak gitu ya teman-teman. Judulnya itu adalah bab 2, subjudulnya itu adalah teori, sub dari subjudulnya itu adalah dalam dan luar. Berarti kita blok dulu yang pertama. Selanjutnya pilih home. Nah, karena ini dalam dan luar itu adalah sub dari subjudul, berarti kita pilih heading 3. Ya, pilih heading 3. Setelah pilih heading 3, pilih references ya, teman-teman. Pilih references, lalu table of contents dan automatic table 1. Secara otomatis, dalam dan luar akan menjadi sub dari subjudul, terus sub dari teori tersebut. Nah, seperti ini ya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, yang terakhir misalkan di penutup. Penutup itu kita mau bahas di sini ya. Di bab 3, penutup kita mau bahas kesimpulan dan saran. Mana dia penutup? Kita cari saja. Penutup kita mau bahas kesimpulan. Kesimpulan, saran. Nah, kalian bisa satu-satu ya teman-teman. Bisa satu-satu. Tapi lebih baik kita langsung blok dua-duanya karena ini sebagai sub dari subjudulnya itu bersamaan ya antara kesimpulan dan saran. Kita blok, pilih home, pilih. Nah, di sini karena kesimpulan dan saran itu sebagai sub dari subjudul yaitu sub dari penutup, berarti kita pilih heading 3 ya teman-teman. Kan di sini yang sebagai judulnya itu bab 3, yang sebagai subjudulnya itu penutup. Dan sebagai sub dari subjudulnya itu adalah kesimpulan dan saran. Berarti kesimpulan dan saran ini karena keadaannya itu menjadi sub dari subjudul, kita pilih heading 3. Setelah heading 3, pilih references. Pilih table of contents, pilih automatic table 1. Secara otomatis, kesimpulan dan saran akan menjadi sub dari subjudul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal edit saja biar dia rapi. Tulis daftar isi. Nah, judulnya kita taruh di tengah, pilih home. Nah, pilih rata tengah ya. Pilih rata tengah. Lalu di sini cari warna hitam tulisannya biar sama. Nah, biar dia lebih rapi juga, kita blok semuanya. Setelah di blok, kita atur jaraknya ya biar dia lebih rapi. Kita pakai 1,5. Terus kita pakai tulisan yang Times New Roman. Saya biasa pakai ini ya teman-teman. Terus ukurannya itu tulisannya itu biasanya 12. Nah, lalu daftar isi ini judul besarnya itu biasanya saya pakai 14 ya teman. Nah, oke, sudah rapi kan teman-teman? Nah, selanjutnya nomornya itu bisa kita salin sendiri. Misalkan di sini kata pengantar itu nomornya nomor 1. Pendahuluan misalkan nomor 2. Bab 3, bab 1 nomor 3. Biodata bab 3. Nah, di sini nomornya itu bisa kalian atur ya teman-teman. Sampai di daftar pustaka. Jadi inilah cara membuat daftar isi secara otomatis. Ya teman-teman, ini daftar isi ini sangat berguna sekali bagi seseorang yang sedang bekerja dan bagi mahasiswa atau bagi kita semua ya. Mungkin daftar isi ini sangatlah penting bagi kita semua. Itu saja dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.